untuk mendapatkan surga, untuk dapat keridhaan Allah, itu kada bisa kecuali hati yang sehat. Nah, jadi kalau tubuh nang berpenyakit, tubuh itu bisa masuk surga. Tapi kalau hati sakit, hati nang berpenyakit, nah itu kada akan bisa masuk surga. Karena tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang datang ke surga membawa hati yang sehat, hati yang selamat dari berbagai macam maksiat-maksiat tadi. Pengertian dosa besar, dosa kecil itu, nah kalau dosa kecil itu umpamanya mendekatkan kita ke neraka sakilan. Dosa besar itu mendekatkan kita ke neraka sedapa. Itu dosa besar. Ada dosa yang mendekatkan kita ke neraka itu sekian kilometer. Nah, karena sekarang kita ini berparak ke mana kita kada tahu lagi. Apakah tiap hari kita semakin parak ke surga atau semakin parak kita ke neraka. Bila kita berbuat dosa berarti arah kita berparak ke neraka. Berbuat dosa makin parak dengan neraka. Berbuat dosa makin parak lagi lawan neraka. Sehingga ada manusia yang tidak ada jarak dirinya dengan neraka kecuali mati. Nah, ada manusia yang tidak ada jarak dirinya dengan neraka kecuali mati. Artinya orang ini bila mati, neraka sudah menunggunya. Nah, ada demikian karena kebanyakan memperbuat dosa-dosa yang menarik dia kepada neraka. Nah, perbuatan baik itu demikian. Kita berbuat baik berarti kita menjauh dari neraka, mendekat ke surga. Makin ganal pahala perbuatan baik, makin banyak mendekatkan kita ke surga. Sehingga ada manusia yang tidak ada jaraknya dengan surga melainkan mati. Artinya begitu mati ke surga. Nah, ada manusia itu manusia-manusia yang dalam hidupnya itu dipenuhi dengan amal-amal kebaikan. Sehingga tidak ada jarak antara dia dan surga melainkan hanya kematian. Wa yakunu khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'zama min khawfihi law akala sum, dan adalah takutnya dia jikalau dia melakukan sesuatu dari dosa itu, dia lebih takut daripada makan racun. Lebih takut daripada makan racun. Nah, alasannya kenapa? Dia lebih takut dosa daripada memakan racun. Wadzalik li'anna al-ma'asiya ta'malu fil qulub amalas sum fil ajsam. Karena maksiat itu bekerja. Maksiat itu bekerja di dalam hati sebagaimana bekerjanya racun pada tubuh manusia. Racun itu kan menggeruguti tubuh kita, maiun hari demi hari, akhirnya mati. Nah, maksiat pun menggeruguti hati. Nah, satu maksiat membuat hati kita diberi titik hitam. Kita maksiat lagi, dititik lagi titik hitam di hati. Berbuat maksiat lagi, bertambah lagi titik hitam di hati. Nah, akhirnya maksiat-maksiat itu memenuhi hati kita, sehingga hati kita sudah kada melihat lagi karena dipenuhi dengan titik-titik hitam yang disebut dengan nuktatun sauda, titik hitam yang memenuhi hati itu. Nah, jadi maksiat itu yang digerugutinya hati.
Yang dulunya begitu imannya kuat kepada Allah, yang dahulu tawakalnya kuat kepada Allah, dahulu ikhlasnya sangat kuat. Tapi oleh karena dosa yang dibiarkannya, akhirnya mengurangi kadar iman, mengurangi kadar iman, mengurangi kadar iman. Nah, sehingga iman itu menyusut, 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 menyusut. Oleh karena dosa yang memakani iman dalam hati itu, sehingga banyak manusia yang matinya nggak ada membawa iman lagi, karena imannya sudah habis digeruguti oleh maksiat itu. Nah, jadi cara kerja maksiat itu adalah urusan hati. Nah, cara kerja maksiat itu adalah urusan hati. Yang dulunya ketujuh berbuat kebaikan, nah sekarang oleh karena ada maksiat mulai kada gemar lagi berbuat kebaikan. Dulunya begitu cinta kepada orang-orang saleh, begitu cinta kepada orang-orang saleh, sekarang sudah kadar cinta itu menurun. Nah, melihat orang-orang saleh itu seperti biasa, itu berarti hati orang ini sudah ada dimakan oleh maksiat. Karena setiap hati yang bersih, setiap hati yang baik itu pasti suka dengan kebaikan, pasti suka dengan orang-orang yang baik. Nah, kenapa hati kita sekarang ini sudah mulai kendur, hati ini mulai biasa melihat orang baik, kada gemar lagi melihat orang baik. Nah, berarti hati kita ada suatu masalah. Itu penyebabnya adalah maksiat yang belum terampuni di dalam hati kita. Wadzalik li'anna al-ma'asiyata ta'malu fil qulub 'amal as-sum fil ajsam. Yang demikian itu karena maksiat itu bekerja di dalam hati sebagaimana bekerjanya racun di dalam tubuh manusia. Racun itu ada yang keras, begitu makan racun 2-3 jam mati. Ada. Ada orang makan racun sampai sebulan hanya mati, ada. Ada orang makan racun bertahun-tahun hanya mati, ada. Nah, dosa pun demikian. Ada dosa yang begitu kita perbuat iman kita hilang, ada dosa. Ada dosa yang kita perbuat sehingga hati kita kehilangan iman sekian persen, ada. Nah, kan jar Nabi kita, tidaklah beriman orang yang beriman pada waktu dia melakukan pencurian. Nah, tidaklah beriman orang yang melakukan perzinahan. Nah, artinya orang yang melakukan perzinahan itu, orang yang meminum minuman yang memabukkan itu, waktu dia minum itu imannya dicabut oleh Allah, dicabut. Nah, sehingga kazil, seperti payung, imannya dicabut seperti payung. Jadi sudah di luar hatinya iman pada waktu melakukan zina, pada waktu melakukan minuman arak. Nah, itu waktu itu imannya memang nol, kada ada lagi. Nah, jadi bila orang ketujuh pekerjaannya itu, maka matinya tentu kada akan membawa iman lagi. Nah, tentunya kada membawa iman lagi. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismih, dan hati itu lebih mulia, lebih berharga atas orang yang beriman daripada tubuhnya. Nah, hati itu lebih berharga bagi orang yang beriman daripada tubuhnya. Hati itu paling berharga. Hati lebih tinggi kedudukan daripada tubuh. Buktinya hati itu lebih tinggi pangkat daripada tubuh. Kita kadang-kadang rela menyusahkan tubuh demi menyenangkan hati, tuh kan? Nah, kita rela berpayah-payah tubuh kita, awak sakitan jadinya hanya untuk memuaskan hati. Jadi hati itu sesuatu yang lebih mulia di dalam tubuh kita, lebih mulia daripada tubuh ini. Orang jarang mengorbankan tubuh, mengorbankan hati untuk menyenangkan tubuh, itu jarang. Jarang manusia itu mengorbankan hati menyenangkan tubuh. Misalnya, nah,
di situ ada makanan yang nyaman. Nah, makanan yang nyaman. Makanan yang nyaman ini tentu urusannya urusan tubuh, kelezatan. Tapi bila aku ke rumah situ datang makanan yang nyaman tuh disariki sidin banu. Sidin beri makannya makanan yang nyaman tapi bemama ya gini imbahnya. Kan bemama itu urusan hati. Sakit hati. Nah, kadang-kadang kita kadang mau makan ke rumah situ walaupun nyaman kadang mau makan di situ kenapa? Karena sakit hati. Nah, karena sakit hati. Apa makan di situ? Bujur makanan yang nyaman, minuman yang nyaman, tapi kita sariki sidin di situ. Nah, tentu kita banyak manusia mengutamakan hati. Mbak indah aku makan biar iwak haring tapi sanang hati. Nah, itu bukti bahwa hati lebih mulia daripada tubuh. Jadi tentunya kerusakan hati lebih dijaga daripada kerusakan tubuh. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismih, dan hati itu lebih mulia atas orang beriman daripada tubuhnya. Bara'su malil murid hifzu qalbihi wa amaratuhu, bahkan modal seseorang murid adalah menjaga hati dan membangun hati itu. Itu modal seorang yang hendak dekat lawan Allah, itu modalnya adalah menjaga hati, membangun, memakmurkan hati. Wal jismu gharadun lil afat wa amma karib yutlab bil maut. Tubuh ini adalah tujuan bagi penyakit-penyakit dan tidak lama tubuh itu dibinasakan dengan mati. Nah, tubuh kita ini adalah tujuan bagi penyakit-penyakit dan tidak lama tubuh ini akan mati. Walaisa bidahabihi, dan tidak ada pada hilangnya tubuh illa mufaraqatud dunya, kecuali menjauhi, kecuali berpisah dunia, an-nakidati yang serba sulit, an-nagisah yang menyangkalkan. Orang tuh tubuhnya berpenyakit mati. Nah, paling-paling mati tubuh itu berpisah lawan dunia. Orang nang tubuhnya sudah mati itu dia berpisah dengan anaknya, bininya, hartanya, jabatan dan sebagainya. Berpisah lawan itu. Nah, wa ammal qalbu, adapun hati, intalifa, jika hati itu binasa. Jika hati kita hancur, kada bisa membedakan yang baik mana yang buruk, kada bisa lagi. Hati sudah parah. Nafakat talipatil akhirah, maka akhiratnya binasa. Akhiratnya binasa. Sedangkan akhirat itu kan abadi. Berarti orangnya kebinasaan yang abadi. Fa innahu la yanju min sakhatillah, bahwa tidak bisa selamat dari kemurkaan Allah. Wa yafuzu bi ridwanihi wa sawabihi, tidak bisa mendapatkan keridaan Allah dan pahala Allah, illa man atallah bi qalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Untuk mendapatkan surga, untuk dapat keridhaan Allah, itu kada bisa kecuali hati yang sehat. Nah, jadi kalau tubuh nang berpenyakit, tubuh itu bisa masuk surga. Tapi kalau hati sakit, hati nang berpenyakit, nah itu kada akan bisa masuk surga. Karena tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang datang ke surga membawa hati yang sehat, hati yang selamat dari berbagai macam maksiat tadi. Nah, kemudian paslun wa 'alal murid ayyajtahida ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina